teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar sebaran multivariat, yaitu dalam pelajaran pengantar teori peluang. Dan ini mengenai sebaran multivariat. Dan buat yang baru pertama kali menonton video saya, ya, saya adalah seorang mahasiswa matematika semester 4 saat ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke materinya. Jadi pertama kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah membahas bivariat, sekarang kita akan belajar multivariat. Multivariat artinya dengan peubah banyak ya, joint probability distribution function atau fungsi sebaran bersama ya. Fungsi sebaran bersama. N peubah acak, jadi ada N peubah acak, X1 sampai Xn, discrete, continue atau campuran, adalah fungsi f yang memetakan dari R pangkat N ya, bilangan real pangkat N ke 0 sampai 1. Jadi seperti fungsi pada umumnya, ini memetakan dari R pangkat N menjadi bilangan real antara 0 sampai 1. Ya, karena peluang itu hanya nilainya 0 sampai 1. Seperti ini adalah contohnya. Fungsi sebaran marginal dari XI ya, untuk I-nya itu dari 1 sampai N dapat dibentuk dari F. Ini adalah fungsi sebaran marginal ya, simbolnya seperti ini, di mana peluang dari XI ini lebih kecil dari TI. Ini sama ya, seperti peluang sebaran marginal, notasinya seperti ini, yaitu peluang XI lebih kecil tak hingga sampai I min 1 lebih kecil tak hingga ya, dan I-nya ini adalah lebih kecil sama dengan dari T1 ya. Jadi selain XI itu lebih kecil tak hingga, dan ini juga lebih kecil tak hingga, lebih kecil tak hingga. Jadi kita hanya melihat dari satu saja, satu peubah ya, karena sini XI saja. Jadi atau bisa diinterpretasikan sebagai TJ mendekati tak hingga, itu J-nya bergerak dari 1 sampai N, di mana J-nya tidak sama dengan I. Jadi yang kita carikan di sini sama dengan I, jadi sini adalah I-nya tidak, TI-nya ini tidak mendekati tak hingga gitu ya. Yaitu TI tidak sama dengan TJ. Seperti itu. Jadi kalau ini adalah fungsi sebaran ya, fungsi kumulatif ya, fungsi sebaran, kita lihat ini adalah peluang dari ini kan. Nah, ini TI-nya kita akan buat TJ-nya yaitu tak hingga. Tapi untuk TI-nya ini tidak tetap TI gitu ya. Kemudian kita akan belajar sebaran bersama N peubah acak diskret ya. Jadi kalau tadi kita sudah belajar secara umum dari fungsi sebaran ya, fungsi sebaran. Sekarang kita mau belajar fungsi massa peluang bersama ya, joint probability mass function,
yaitu misalkan ini perubahan acak diskret yang terdefinisi pada ruang peluang yang sama dengan himpunan kemungkinan nilai. Berturut-turut fungsi massa peluang dari ini itu adalah kayak gini, yaitu kemungkinan probabilitas X1 sama dengan X1, ya ini sama dengan ini dan sama dengan ini. Ingat ya bahwa peluang itu harus positif, tidak bisa negatif. Jika untuk beberapa I, XI tidak ada dalam AI, ya maka peluangnya langsung 0 ya. Jadi A ini adalah himpunan kemungkinan nilai gitu. Jadi A adalah himpunan ya, nilai himpunan. Dan kita lihat jika semua I ada dalam AI gitu, dan I-nya bergerak dari 1 sampai N, maka ini nilainya 1. Kemudian kita tadi sudah pelajari fungsi massa peluang. Ya. Sekarang kita akan belajar fungsi massa peluang yang marginal. Atau di sini adalah khusus untuk satu peubah gitu ya biasanya. Jadi ini adalah maksudnya P dari peluang XI sama dengan XI gitu. Yang sama dengan peluang dari XI sama dengan XI, sedangkan yang lain adalah untuk XJ ini selalu dalam kemungkinan, himpunan kemungkinan, semua kemungkinannya ya, yaitu AJ. Sehingga ini adalah bisa dibilang penjumlahan dari peluang-peluang ini, dimana J-nya tidak sama dengan I, jadi AJ-nya tidak sama dengan I. XJ maksudnya XJ-nya tidak sama dengan XI. Jadi untuk XJ dia masuk dalam AJ, tapi untuk XI dia sama dengan XI. Nilai harapan jika X1, X2, sampai Xn adalah N peubah diskrit ya. Dan ini adalah fungsi massa peluang bersama. Ya, maka nilai harapan dari ini nilai harapannya adalah penjumlahan dari H ya, dari Xn dijumlahkan sampai X1A1. Jadi nanti kita kalikan dengan fungsi yang di sini ya. Lalu dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya. Fungsi massa peluang bersama ya. Kalau diskrit itu massa. Jadi kita akan melihat ini X1A1 dan XNAN. Jadi setiap peluang dari X1 ini semua himpunan kemungkinannya dimasukkan. Misalnya X1 ini dari X1 misalnya dalam A1, dimana X ini dari XI ini adalah di dalam interval 0, 1, 2 gitu ya. Seperti itu misalkan. Kemudian fungsi massa peluang marginal dari X1, X2 diperoleh dari menjumlahkan fungsi massa peluang bersama ya, atau joint probability mass function
terhadap semua nilai X3, X sampai Xn dan seterusnya. Jadi fungsi massa peluang dari dua peubah ini dari menjumlahkan fungsi massa peluang bersama terhadap semua nilai X3, Xn gitu. Sedangkan X1 dan X2-nya tetap. Kemudian ada contoh soal, misalkan X, Y, dan Z adalah tiga peubah acak diskret yang menyebar bersama dengan fungsi massa peluang seperti ini ya. Ini adalah fungsi massa peluang, yaitu X-nya 12, Y 12, dan Z 13. Ya, tentukan nilai C. Terus tentukan fungsi massa peluang marginal XY dan PX. Kemudian kita akan menentukan nilai harapan. Kita harus ingat XI ini adalah AI, dimana A semua kemungkinan X kan itu dari 1 sampai 2, Y dari 1 sampai 2, dan Z 1 dan 3 ya. Ini bukan 1 sampai 3 tapi 1 dan 3. Jadi kalau kita jumlahkan ini akan menghasilkan ini C-nya. Ingat harus dijumlahkan harus sama dengan 1 ya, ini harus diingat. Kemudian kita lihat ini adalah fungsi massa peluang marginal PXI seperti ini. Dan kita ingin mencari ini ya PXY. Jadi kita akan membiarkan XY-nya, tapi kita akan menjumlahkan dari domain Z. Seperti itu. Lalu kita akan jumlahkan Z-nya 1 dan 3. Kemudian yang akan didapat ini adalah fungsi peluang, massa peluang marginal. Kemudian kita akan lihat ini untuk fungsi massa peluang marginal X saja. Jadi kita menjumlahkan yang Y dan yang Z. Sehingga kita tadi sudah dapat ini fungsi massa peluang marginalnya ya. Dari soalnya seperti ini. Dimana C-nya 1/40. Kita dapat. Kemudian kita jumlahkan Y dan Z-nya. Jadi kita akan sama menentukan nilai harapan dari ini. Nilai harapannya adalah seperti ini. Dikali X plus Y plus Z ini adalah dari fungsi ini ya, fungsi H. Sedangkan 1/40 ini adalah fungsi P. Lalu kita jumlahkan semua domainnya ya. Itu A1 sampai AN di sini. Kita akan dapat 53/10. Lalu kita akan belajar sebaran bersama dengan sifat kontinu ya. Yang pertama kita akan belajar fungsi sebaran ya. Seperti yang tadi kita sudah bahas, fungsi sebaran di slide sebelumnya, peubah acak X1 Xn ini disebut N peubah acak kontinu yang menyebar bersama jika untuk setiap X1 ini dalam R, fungsi sebaran bersamanya dapat diekspresikan sebagai berikut. Seperti ini ya. Untuk suatu fungsi f terintegralkan ya, harus terintegralkan. F disebut joint probability density functions. Maksudnya ini adalah fungsi
kepekatan peluang bersama ya, FKPB. Ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama. Kita lihat fungsi kepekatan peluang bersama itu kita turunkan ya dari X1 sampai Xn dari fungsi sebaran atau fungsi distribusi F ini, F besar. Ya, juga berlaku bahwa ini jika dijumlahkan dari fungsi kepekatan peluang akan menghasilkan 1. Dalam hal ini dijumlahkan artinya diintegralkan dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, untuk sembarang himpunan A1 sampai AN, peluangnya ini adalah ini diintegralkan berdasarkan intervalnya nanti dari A1 atau AN ya. Kemudian ini adalah fungsi kepekatan peluang bersama marginal ya, FKPBM ya. Jadi kita mengintegralkan dari X2. Kalau kita misalkan X1 ya, sampai Xn. Sedangkan X2-nya tidak usah diintegralkan. Fungsi kepekatan peluang marginal dari perubahan acak 1x2 dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi kepekatan peluang bersama atau joint probability density function terhadap semua nilai x3 sampai xn. Ya, kemudian nilai harapan sama seperti tadi ya. Nilai harapan dari fungsi H adalah integralnya ya, dari min tak hingga sampai tak hingga. Misalkan ini ada contoh soal lagi, dan ini ada domainnya sedikit tricky ini ya, harus hati-hati. Pertama kita tentukan nilai C, tentukan fungsi peluang marginal, dan tentukan nilai harapan. Tadi kita akan menjawab soal yang tadi. Tadi kita ingat domainnya adalah dari 0, terus X, terus Y, terus Z. Kemudian kita lihat X ini, kita lihat X dulu. Dari 0 sampai Y. Ya, batas atasnya Y. Terus DY ini dari 0 sampai Z. Ini batas bawahnya tetap ikut ya. Dan ini 2 ya tadi di soal. 0 X Y Z 2. Kemudian Z ini nilainya dari 0 sampai 2. Harus nilainya 1, kemudian kita akan dapat ini. Ingat batas bawahnya ini tidak berubah gitu ya. Karena tidak bergantung pada variabel. Sedangkan ini bergantung pada variabel. Kemudian fungsi massa peluang marginalnya, kita lihat marginal XY. Jadi kita integralkan Z ya. Nah, Z ini untuk fungsi massa peluang marginal, artinya kita mengintegralkan Z dan fokus di Z. Dan kita lihat Z ini nilainya bergantung dari Y dan 2. Ya, ingat ini karena fungsi peluang marginal. Jadi ini bukan 0 ya, ini Y karena ini bergantung pada nilai Y di sini. Itu di sini ya bergantung. Sedangkan ini tidak ada ya, tidak ada ketergantungan karena domainnya dari min tak hingga ya. Dari paling pojok, sedangkan ini ada Y sini. Sehingga kita harus masukkan Y dan didapat hasilnya ini. Kemudian kita lihat X di sini ya.
Jadi X ini kan dibatasi oleh Y, Z ya. Nah, kita lihat DY. DY di sini. Y ini lihat dari X dan Z. Dan DZ ini kita harus lihat dia ini berdasarkan X ya nilainya. Jadi X sampai 2. Dan kalau kita lihat ini juga sama saja nilainya dengan ini. DZ kita lihat ini Y sampai 2 kan. Z ini. Ya. Karena Y-nya belum ini. Nah, ini baru Y-nya ini dari X sampai 2. Begitu. Jadi kita ingat lagi tadi ya, ini 0, X, Y, Z, 2. Ya, ini nilainya sama saja. Nah, jadi dari DZ ini ke Y2. Dari Y2 ya. Sekarang DY ini dari X sampai Z. Ya, X sampai Z tuh lihat. Oke. Kemudian kita lihat nilai harapan. Nilai harapannya ini adalah tinggal kita kali X, Y, Z saja. Dan ini nilai harapan sama dengan batasnya ini. Sama dengan ini. Nanti didapat hasilnya ini ya. Oke, segitu saja penjelasan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika teman-teman menikmati video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon kritikannya jika ada kesalahan, dan mohon maaf ya jika ada salah kata. Segitu saja dari saya, sekian dan terima kasih.